Dan yang ketiga kaum mukminin, tapi ini jangan ditiru. Meskipun ini juga boleh, adalah orang yang hanya mencukupkan membayar zakat saja setiap tahun, yang lain nggak urusan. Orang yang seperti ini saking cintanya kepada harta, sehingga harta dikumpulkan, dikeluarkan hanya sekali ketika bulan Ramadan untuk membayar zakat fitri. Syukur-syukur bisa zakat mal, tapi banyak yang cuma zakat fitri saja. Dan ini kaum mukminin, ini selemah-lemahnya seorang yang beriman. Kata Imam Ghazali, yang paling rendah tingkatan orang yang beriman adalah yang ketiga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, telah sampai kita pada hari yang keberapa ini? Sudah lebih dari 20 hari ya. Sudah 25. Alhamdulillah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih diberi banyak sekali rahmat, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai tanggal 25 ini nggak terasa tinggal 4 hari. Paling lama 5 hari. Biasanya nggak nyampe 5 hari. Karena biasanya tanggalan itu sampai 29 rata-rata Hijriah. Ya, tapi kalau sampai 30 ya alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau sudah sampai tanggal 25, itu artinya kita sudah dekat sekali dengan Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri ada satu kewajiban bagi setiap kaum mukminin yang sudah lahir, yang lahirnya maksimum di tanggal hari terakhir sebelum maghrib bulan Ramadan, untuk membayar apa? Zakat. Jadi kalau yang sekarang hamil, nanti tanggal 30 atau 29 yang terakhir pokoknya, sebelum maghrib kok lahir, dibayar zakatnya. Jangan sampai tidak, karena sudah wajib. Tapi kalau lahirnya ba'dal maghrib, tidak wajib. Karena wajibnya lahirnya terakhir sebelum maghrib. Kaum mukminin, ada satu pelajaran yang sangat penting yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa zakat ini ibarat tijarah dengan Allah. Pada dasarnya kecintaan kita kepada Allah itu tidak bisa diduakan. Kalau jenengan ini
aki-aki ya katanya Ustadz Zulfikar ya, sama umi sama eyang-eyang ya. Itu pasti punya pasangan ya, kecuali yang belum nikah. Cinta nggak sama pasangannya? Cinta nggak? Punya kendaraan, punya motor, punya mobil, punya pesawat, punya apa aja kendaraan. Cinta nggak sama kendaraan? Punya duit di rekening di bank, duitnya isinya banyak. Punya rumah banyak, atau cuma satu ya nggak apa-apa. Cinta nggak sama semua itu? Padahal semua itu hanyalah hiasan dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Itu sudah saya terangkan sebelumnya. Itu semuanya yang kita cintai itu hanyalah perhiasan. Masuk sama perhiasan cinta sebegitunya. Sampai istri nggak mau diduakan. Suami mau masna nggak boleh, mau sulasa apalagi, mau rubau malah repot. Padahal boleh, tapi saya nggak ngajarin ya, nggak ngajak untuk nambah istri, ya. Yang paling utama di sini bahwa kecintaan kepada harta, kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada dunia boleh diduakan, tapi kecintaan kepada Allah tidak boleh diduakan. Mamanya tauhid, namanya mengesahkan Allah. Tidak ada namanya mengesahkan istri, mengesahkan suami, tidak ada. Meskipun kalau istri ya tetap aja harus satu suaminya, nggak bisa dua. Tapi bisa ganti. Kalau Allah nggak bisa ganti. Nah, kecintaan kepada Allah inilah yang diuji kaum mukminin. Kalau ketika sholat isya saya membaca beberapa surat, beberapa ayat. Nek saya bacakan nanti kepanjangan. Tapi intinya adalah Allah sudah membeli kepada kaum mukminin apa? Anfusahum wa amwalahum. Jiwa maupun harta mereka dibeli sama Allah. Dengan apa? Bi annalahumul jannah. Dengan surga. Di ayat yang ke-10 dari surat As-Saffat Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, apakah mau aku tunjukkan ala tijaratin, satu perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang perdagangan itu akan bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Mau nggak? Mau ditunjukin nggak? Halo, mau ditunjukin? Tu'minuna billah. Yang pertama, Anda beriman kepada Allah wa rasulahu, dan kepada Rasulullah. Harus satu paket. Iman harus kepada Allah dan Rasulnya. Nggak bisa Allah tok. Namanya agnostik, nggak boleh. Setelah itu, ini tijarahnya di sini. Wa tujahiduna fi sabilillah. Anda juga harus ikut berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan satu, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dan dengan jiwanya. Kaum mukminin dulu sahabat Rasulullah, para sahabat, mereka gak punya pilihan. Tapi justru pilihan yang dipilihkan oleh Allah itu adalah pilihan yang seandainya kita sekarang ini berada di masa itu, bisa jadi banyak yang lari dari pilihan itu. Apa? Tujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah, memberikan apa? Tadi yang dibeli sama Allah apa? Jiwa. Membeli jiwa. Sebagai apa? Sebagai kecintaan. Orang kalau cinta dan tidak ada yang lain, kira-kira pengen ketemu nggak sama yang dicintai? Pasti pengen. Ketemunya Allah di mana? Di surga. Nggak ada cara yang lain. Di dunia Allah tidak bisa ditemui. Karena apa? Dimensinya berbeda. Kita ditaruh di dimensi yang jauh berbeda. Kita nggak bisa melihat Allah. Allah selalu melihat kita. Tapi
Tapi nanti di surga kita bisa melihat Allah. Di dunia ini bahkan Nabi Musa pun yang wakallamallahu Musa taklima, yang diajak bicara langsung oleh Allah, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Apalagi kita. Tapi nanti di akhirat setiap orang yang memenuhi syarat sudah saya sebutkan sebelumnya di dalam ceramah-ceramah saya sebelumnya, Allah bisa ditemui oleh kita. Nah, cara menemui Allah apa? Ada tebusannya. Tebusannya apa tadi? Jiwa. Kalau kita nggak mati ya nggak mungkin ketemu Allah. Cara untuk ketemu Allah dengan mudah, matinya mati syahid, belum langsung ketemu. Atau yang kedua, bi amwalikum, atau dengan harta. Sebenarnya begini, harta ini adalah sesuatu yang sayang sekali manusia cinta, gitu aja. Seandainya manusia tidak cinta kepada harta, tentu Allah mungkin tidak akan meminta itu sebagai kompensasi. Kita dimintai harta oleh Allah di jalan Allah untuk kita pergunakan di jalan Allah karena kita cinta kepada harta. Sehingga kecintaan kita kepada Allah diuji dengan apakah kita bisa melepas harta kita apa tidak. Apakah kita bisa melepas sebagian harta atau semuanya, atau kita kikir gak mau melepaskan harta. Sedangkan untuk melepaskan jiwa di sabilillah sudah tidak bisa sekarang ini, sudah gak ada caranya. Kaum mukminin yang dirahmati Allah, zakat ini menurut Imam Ghazali adalah salah satu cara untuk menebus tiket ketemu dengan Allah. Maka ada 3 tingkatan orang yang melakukan, orang yang mempergunakan hartanya. Yang pertama, orang yang memberikan segalanya untuk fisabilillah. Tapi hanya ada 1 orang yang bisa melakukannya. Siapa? Yang bisa melakukannya hanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memberikan semua hartanya untuk perjuangan Islam. Dan itulah Abu Bakar di hadapan Kanjeng Rasulullah adalah orang yang sangat istimewa. Mampukah kita seperti itu? Pasti tidak mampu. Kalau tidak mampu, ada yang kedua, yaitu di dalam surat Al-Furqan yang sudah pernah saya sebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang mau bayar, ya zakat dibayar, sedekah ya dibayar, urunan masjid ya dibayar, urunan RT ya dibayar, ada orang sakit ya bantu. Ini idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak boros dan tidak kikir. Tidak boros dalam menggunakan harta untuk belanja, untuk memuaskan diri kita. Tidak kikir untuk memberikannya kepada din atau di fisabilillah, di jalan Allah. Sehingga nggak cuma zakat yang dibayar, tapi di samping zakat ya ada infak, ya ada macam-macam. Dan itu banyak sekali yang sudah kita dengarkan dari banyak sumber. Bagaimana harta ini diperlakukan. Dan yang ketiga, kaum mukminin, tapi ini jangan ditiru. Meskipun ini juga boleh, adalah orang yang hanya mencukupkan membayar zakat saja setiap tahun, yang lain gak urusan. Orang yang seperti ini saking cintanya kepada harta, sehingga harta dikumpulkan, dikeluarkan hanya sekali ketika bulan Ramadan untuk membayar zakat fitri. Syukur-syukur bisa menzakat mal, tapi banyak yang cuma zakat fitri saja. Dan ini kaum mukminin, ini selemah-lemahnya seorang yang beriman. Kata Imam Ghazali, yang paling rendah tingkatan orang yang beriman adalah yang ketiga tadi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang ketiga, meskipun untuk menjadi orang yang peringkat pertama juga sepertinya tidak mampu kita. Maka jadilah orang yang berperingkat nomor 2, yaitu di samping membayar zakat, kita juga
menyediakan harta kita ini sebagiannya baik besar atau kecil untuk infak, untuk sedekah. Zakat, infak, dan sedekah ya, zis gitu ya. Ya, kaum mukminin itu hikmah dari pelajaran-pelajaran dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang apa yang ada di balik zakat sebenarnya. Jadi kita memang dengan zakat ini diharapkan bisa tijaratin tunjikum min adabin alim, untuk melaksanakan tijaroh. Tijaroh itu perniagaan atau transaksi. Jadi kita nggak punya jiwa untuk kita transaksikan karena kita nggak bisa perang seperti zaman dulu, nggak bisa mencari syahid kecuali kalau mudah-mudahan kalau terjadi bencana kita dalam keadaan syahid, ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi kecil sekali kemungkinan kita untuk mencapai syahid seperti para sahabat. Maka salah satu yang bisa kita dapatkan adalah tiket yang bukan istimewa. Kalau di pesawat ya yang bukan eksekutif gitu. Mudah-mudahan ini ada menjadi satu pelajaran buat kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.